Hai semua, akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang blockchain dan kriptografi. Teknologi yang booming pada abad 21, kepopulerannya diawali oleh seorang atau sekelompok orang yang menamai dirinya sebagai Satoshi Nakamoto. Namun di samping itu, apakah kalian tahu bahwa sebelum Satoshi Nakamoto populer, ternyata teknologi rantai blok atau yang sering kita sebut sebagai blockchain dan kriptografi sudah ada sejak lama bahkan pada awal abad 20. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas bagaimana awal mula kemunculan teknologi blockchain dan kriptografi hingga diaplikasikan hingga saat ini. Dan kita juga akan membahas beberapa poin penting mengenai tujuan serta fungsi teknologi ini. Mungkin nama-nama tersebut masih asing di telinga kita, tapi apakah kalian tahu bahwa Haber dan Scott adalah dua tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi blockchain dan kriptografi? Stuart Haber merupakan seorang ahli kriptografi dan ilmuwan komputer asal Amerika Serikat yang dikenal dengan kontribusinya dalam kriptografi dan teknologi pengaman privasi dan dikenal sebagai koinventor dari blockchain. Sedangkan Scott Stornetta merupakan seorang fisikawan dan peneliti ilmiah asal Amerika. Mereka berdua pada awalnya menerbitkan sebuah jurnal yang berjudul How to Timestamp a Digital Document, tepatnya pada tahun 1991. Jurnal ini juga lah yang menjadi salah satu referensi yang digunakan oleh Satoshi Nakamoto dalam merancang Bitcoin. Jurnal ini terdiri dari 13 halaman yang sangat berpengaruh dalam pengembangan teknologi ini. Beberapa konsep utama yang terdapat dalam jurnal ini diantaranya cap waktu digital, digital timestamps. Haber dan Stornetta memperkenalkan metode ini untuk menandai dokumen digital dengan cap waktu yang tidak dapat dimodifikasi. Hal ini akan memastikan bahwa jika dokumen diubah setelah cap waktu, perubahan tersebut dapat dideteksi. Penggunaan fungsi hash. Jurnal ini menjelaskan penggunaan fungsi hash kriptografis untuk menghasilkan representasi unik dari dokumen. Fungsi hash mengubah data dokumen menjadi string karakter dengan panjang tetap. Jika dokumen diubah, hasil hashnya akan berbeda sehingga memungkinkan deteksi perubahan. Rantai blok. Untuk mengatasi masalah integritas cap waktu dan pencegahan modifikasi, mereka mengusulkan penggunaan rantai blok atau chain of hashes. Dalam metode ini, hash dari dokumen tidak hanya disimpan tetapi juga dicatat dalam struktur yang menghubungkan hash satu dokumen dengan hash dokumen sebelumnya. Hal ini akan menciptakan rantai yang membuatnya sulit untuk mengubah informasi tanpa mengubah seluruh rantai. Tanda tangan digital. Agar sistem cap waktu dapat dipercaya, diperlukan tanda tangan digital untuk memberikan autentikasi. Dalam hal ini, tanda tangan digital digunakan untuk menandai hash dari dokumen dengan cara yang dapat diverifikasi. Secara keseluruhan, jurnal How to Timestamp a Digital Document adalah landasan untuk pemahaman dan pengembangan metode digital yang aman dan tidak dapat dimodifikasi, serta kontribusinya masih relevan dalam teknologi informasi saat ini. Jurnal ini memberikan dasar bagi teknologi blockchain yang lebih luas. Konsep rantai blok yang diperkenalkan dalam jurnal ini menjadi komponen kunci dalam sistem blockchain modern. Teknologi ini sekarang digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk cryptocurrency, sistem kontrak pintar, dan verifikasi data. Sekilas mengenai identitas Merkle. Merkle adalah pionir di public key cryptography dan seorang peneliti dan ahli tentang nanoteknologi molekuler dan psironik. Merkle adalah pionir di public key cryptography dan seorang peneliti dan ahli tentang nanoteknologi molekuler dan psironik. Merkle lulus dari SMU Livermore pada tahun 1970 dan melanjutkan pendidikannya pada sains komputer di University of California, Berkeley, dan meraih gelar BA pada tahun 1974 dan MS pada tahun 1977.
Pada tahun 1979, ia dianugerahi gelar PhD di bidang tekno elektro di Stanford University dengan tesis secrecy, authentication and public key system. Ia juga seorang profesor di Georgia Institute of Technology. Di Georgia Tech, ia juga bekerja sebagai pemimpin program Alcor Life Extension Foundation Arizona. Dalam dunia industri, ia adalah manajer pengembangan compiler di LC dari tahun 1980. Pada tahun 1988, ia adalah peneliti di Sherlock Forge hingga tahun 1999. Sempat menjadi ahli nanoteknologi di JVAC sebelum kembali ke dunia pendidikan sebagai profesor di Georgia Tech. Pada tahun 1992, Rob Malcolm mempublikasikan sebuah makalah penting yang menjelaskan konsep Merkle trees. Konsep ini awalnya diperkenalkan oleh Markov pada awal 1980-an, tetapi makalah tahun 1992-nya yang berjudul A Digital Tree Structure for Secure Data Communication memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang cara Merkle trees bekerja dan aplikasinya dalam memastikan integritas data dalam sistem komunikasi yang aman. Merkle trees atau pohon Merkle adalah struktur data yang memungkinkan verifikasi integritas data yang efisien dengan menggunakan hash kriptografis. Merkle trees dapat memastikan bahwa data tidak telah diubah tanpa mendeteksi perubahan tersebut. Struktur ini sangat penting dalam banyak aplikasi modern termasuk blockchain dan sistem penyimpanan data terdistribusi. Wei Dai adalah seorang computer engineer yang dikenal atas kontribusinya pada bidang kriptografi dan cryptocurrency. Dia mengembangkan library dari kriptografi Crypto++, menciptakan sistem pengetahuan kripto B-Money, serta ikut mengusulkan algoritma autentikasi pesan VMEC. Pada tahun 1998, dia mengusulkan sistem B-Money yang bahkan menjadi salah satu referensi Satoshi Nakamoto dalam menciptakan Bitcoin. Beberapa peran penting konsep B-Money terhadap perkembangan teknologi blockchain saat ini adalah desentralisasi. Salah satu ide utama dalam B-Money adalah desentralisasi, di mana transaksi dan pencatatan dilakukan oleh jaringan partisipan tanpa otoritas pusat. Konsep ini menjadi landasan bagi teknologi blockchain yang memungkinkan pencatatan transaksi yang aman dan transparan tanpa memerlukan perantara seperti bank atau pemerintah. Anonimitas dan privasi. Wei Dai menekankan pentingnya anonimitas dan privasi dalam transaksi digital. B-Money dirancang untuk memungkinkan partisipan melakukan transaksi secara anonim, menggunakan pseudonym. Konsep ini diadopsi dalam banyak modern cryptocurrency yang menawarkan fitur privacy, meskipun dengan pendekatan teknis yang berbeda. Konsensus terdistribusi. Dalam B-Money, ada usulan untuk mekanisme konsensus di mana partisipan jaringan mencapai kesepakatan tentang saldo akun dan transaksi. Meskipun tidak menggunakan algoritma konsensus seperti Proof of Work atau POW yang digunakan dalam Bitcoin, gagasan bahwa konsensus dapat dicapai secara terdistribusi tanpa otoritas pusat menjadi inspirasi bagi pengembangan protokol blockchain. Uang sebagai program. B-Money juga mencakup ide tentang kontrak cerdas atau smart contracts, di mana perjanjian dan kondisi dapat diimplementasikan secara otomatis melalui kode. Ide ini dikembangkan lebih lanjut dalam blockchain seperti Ethereum yang memungkinkan eksekusi otomatis kontrak cerdas berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Satoshi Nakamoto secara eksplisit menyebutkan B-Money dalam white paper Bitcoin sebagai inspirasi. Beberapa konsep B-Money seperti gagasan tentang desentralisasi dan pencatatan terdistribusi diadaptasi dan disempurnakan dalam Bitcoin, yang menjadi mata uang kripto pertama yang berhasil diimplementasikan secara luas. Secara keseluruhan, B-Money layaknya sebagai salah satu blok bangunan intelektual yang membantu mengarahkan penelitian dan pengembangan menuju teknologi blockchain yang kita kenal saat ini. Gagasan Wei Dai tentang desentralisasi, privacy, dan konsensus terdistribusi terus mempengaruhi inovasi dalam ruang blockchain dan kriptografi.
Harold Thomas Finney II atau yang sering kita panggil sebagai Hal Finney adalah seorang pengembang perangkat lunak Amerika. Pada awal karirnya, ia dikenal sebagai pengembang utama pada beberapa permainan konsol. Ia kemudian bekerja untuk BGP Corporation. Ia adalah salah satu kontributor Bitcoin pertama dan penerima transaksi Bitcoin pertama dari pencipta mata uang tersebut, Satoshi Nakamoto. Hal ini memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan teknologi blockchain dan kriptografi seperti pengembangan perangkat lunak Bitcoin. Ini adalah salah satu dari sedikit orang yang menjalankan node Bitcoin pada masa-masa awal setelah peluncuran protokol Bitcoin, yang memberikan umpan balik teknis kepada Satoshi dan berperan dalam pengujian serta peningkatan perangkat lunak Bitcoin yang pertama. Reusable Proof of Work atau RPOW. Sebelum munculnya Bitcoin, Hal ini mengembangkan konsep yang disebut Reusable Proof of Work (RPOW) pada tahun 2004. RPOW adalah sistem yang memungkinkan token digital unik yang tidak dapat digandakan, dihasilkan melalui mekanisme Proof of Work. Ini merupakan salah satu pendahulu dari teknologi yang kemudian diadopsi oleh Bitcoin. Meskipun RPOW tidak mencapai kesuksesan seperti Bitcoin, konsep ini menunjukkan pemikiran awal tentang bagaimana Proof of Work dapat digunakan untuk menciptakan bentuk uang digital yang unik. Kontribusi dalam komunitas. Sebagai anggota komunitas cyberpunk, Hal ini sangat aktif dalam diskusi tentang privasi digital, enkripsi, dan mata uang digital. Ia berkontribusi pada pengembangan alat-alat kriptografi yang meningkatkan privasi dan keamanan di dunia digital. Cyberpunk adalah kelompok aktivis yang berjuang untuk privasi dan kebebasan individu melalui teknologi enkripsi. Melalui email Cyberpunk, Salvini berpartisipasi dalam diskusi awal yang berfokus pada pengembangan teknologi yang dapat melindungi privasi individu di dunia digital. Di sini menjadi tempat di mana banyak ide kriptografi dan teknologi blockchain termasuk Bitcoin didiskusikan dan dikembangkan. Meski tidak diketahui oleh banyak orang, Hal ini adalah salah satu figur yang paling berpengaruh dalam sejarah Bitcoin dan teknologi blockchain. Pandangannya tentang privasi, keamanan, dan kepercayaan dalam dunia digital membantu membentuk fondasi yang memungkinkan teknologi blockchain berkembang seperti sekarang. Kontribusi Alvini sangat signifikan dalam membangun dasar bagi pengembangan teknologi blockchain dan kriptografi yang kita kenal saat ini. Sayangnya, Alvini meninggal pada tahun 2014 akibat penyakit ALS atau amyotrophic lateral sclerosis. Namun warisannya dalam dunia cryptocurrency tetap kuat dan dihormati hingga saat ini. Pada tahun 2008, teknologi blockchain dan kriptografi mengalami beberapa perkembangan yang signifikan meskipun Bitcoin baru diluncurkan pada akhir tahun itu. Beberapa perkembangan kunci dalam teknologi blockchain dan kriptografi pada tahun 2008 seperti publikasi white paper Bitcoin. Pada Oktober 2008, Satoshi Nakamoto menerbitkan white paper berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dokumen ini menjelaskan konsep Bitcoin dan teknologi blockchain yang mendasarinya. White paper ini memaparkan ide dasar tentang bagaimana transaksi digital dapat dilakukan secara langsung tanpa memerlukan pihak ketiga, menggunakan kriptografi untuk keamanan dan konsensus. Peningkatan kriptografi. Pada tahun 2008, teknologi kriptografi sudah cukup maju dengan berbagai algoritma kriptografi yang digunakan dalam aplikasi Montrend. Algoritma seperti SHA-256 atau Secure Hash Algorithm 256-bit yang kemudian menjadi komponen penting dalam Bitcoin sudah ada dan digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan data. Pengembangan teknologi blockchain.
Meskipun blockchain sebagai konsep baru diperkenalkan oleh Bitcoin pada akhir 2008, ide tentang penggunaan rantai blok untuk mencatat transaksi sudah muncul sebelumnya dalam berbagai bentuk. Namun, penerapan spesifik untuk blockchain seperti yang digunakan dalam Bitcoin belum diterapkan secara luas. Penerapan kriptografi di sistem digital. Pada tahun 2008, kriptografi sudah digunakan dalam berbagai sistem digital untuk memastikan keamanan komunikasi dan data. Misalnya protokol SSL atau TLS untuk keamanan internet dan berbagai teknik enkripsi untuk melindungi data sensitif. Secara keseluruhan, tahun 2008 adalah titik awal yang penting dalam perkembangan teknologi blockchain, berkat peluncuran Bitcoin dan ide revolusioner di baliknya. Sebelumnya, meskipun ada kemajuan dalam kriptografi dan teknologi terkait konsep blockchain seperti yang dikenal sekarang, belum ada secara lengkap hingga buat paper Bitcoin dipublikasikan. Pada tahun 2009, beberapa perkembangan penting terjadi dalam teknologi blockchain dan kriptografi seiring dengan peluncuran dan perkembangan awal Bitcoin. Beberapa hal utama yang terjadi pada tahun tersebut diantaranya, peluncuran Bitcoin. 3 Januari 2009, Satoshi Nakamoto menambang blok pertama dari blockchain Bitcoin yang dikenal sebagai blok Genesis atau blok 0. Ini menandai dimulainya jaringan Bitcoin dan teknologi blockchain. Bitcoin mulai tersedia untuk ditambang dan digunakan oleh pengguna awal. Pada saat ini, hanya beberapa orang yang tahu tentang Bitcoin. Dan sebagian besar adalah pengembang dan peneliti yang tertarik pada teknologi baru ini. Penggunaan kriptografi dalam Bitcoin. Bitcoin menggunakan berbagai teknik kriptografi untuk memastikan keamanan dan integritas transaksi. Algoritma SHA-256 yang merupakan bagian dari keluarga Secure Hash Algorithm digunakan untuk proses penambangan dan memastikan bahwa setiap blok dalam blockchain adalah unik dan tidak dapat dimodifikasi tanpa deteksi. Algoritma ECDSA atau Elliptic Curve Digital Signature Algorithm digunakan untuk membuat dan memverifikasi tanda tangan digital yang mengamankan transaksi Bitcoin. Pertumbuhan komunitas dan pengembangan. Selama tahun 2009, komunitas Bitcoin mulai berkembang, meskipun masih kecil. Pengembang mulai berkontribusi pada kode sumber terbuka Bitcoin dan memperbaiki bug serta mengembangkan fitur baru. Pada tahun ini, ada beberapa forum dan mailing list di mana pengguna awal dan pengembang Bitcoin berdiskusi tentang teknologi dan aplikasi potensial dari Bitcoin. Salah satu contohnya adalah forum Bitcoin Talk yang didirikan oleh Satoshi Nakamoto dan menjadi tempat utama untuk diskusi dan perkembangan Bitcoin. Transaksi pertama dengan penggunaan awal. How'd you get this idea to trade Bitcoin for pizza? I just honestly thought it would be really cool if I could say, hey, I just traded this, open source internet money for a real world good. And I thought, what better thing than food? Food is a basic necessity. And, pizza, every geek understands pizza. So how did you actually buy a pizza? I just posted on the forum. I said, if anybody's interested, I'm offering 10,000 Bitcoins in exchange for some pizza. And somebody there said, hey, I'll take you up on that offer. So I sent him the 10,000 Bitcoin. I said, okay, here it is. I'm waiting for my pizza. And, he phoned it in, he paid with his credit card, and the pizza showed up at my door. Pada 22 Mei 2010, transaksi Bitcoin pertama yang melibatkan dunia nyata terjadi ketika seorang programmer bernama Laszlo Heinitz membayar 10.000 BTC untuk 2 pizza yang dikenal sebagai transaksi pizza Bitcoin pertama. Ini menandai salah satu penggunaan nyata pertama dari Bitcoin.
Secara keseluruhan, tahun 2009 adalah tahun yang sangat penting dalam sejarah Bitcoin dan teknologi blockchain karena menandai awal dari penerapan dan eksperimen dengan konsep-konsep yang kemudian menjadi fondasi dari ekosistem cryptocurrency dan teknologi blockchain yang lebih luas. Pada tahun 2011, mulai muncul altcoin atau cryptocurrency alternatif pertama seperti Litecoin yang menawarkan perbaikan atau variasi dari Bitcoin. Teknologi blockchain mulai diperkenalkan di luar Bitcoin. Proyek-proyek blockchain mulai mengadopsi konsep smart contract atau kontrak pintar yang memungkinkan kode eksekusi otomatis berdasarkan aturan yang ditentukan. Pada masa ini, Vitalik Buterin meluncurkan Ethereum, platform blockchain yang mendukung smart contract dan aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Ethereum diperkenalkan secara resmi pada Juli 2015. Ethereum meluncurkan Frontier, versi awal dari blockchain Ethereum yang memungkinkan pengembang untuk mulai membangun aplikasi berbasis smart contract. ICO atau Initial Coin Offering menjadi metode populer untuk penggalangan dana untuk proyek blockchain baru. Banyak proyek baru meluncurkan token mereka melalui ICO untuk mendanai pengembangan mereka yang mengarah pada pertumbuhan pesat ekosistem cryptocurrency. Fokus mulai beralih ke masalah skalabilitas seperti yang terlihat pada proyek-proyek seperti Lightning Network untuk Bitcoin dan Ethereum 2.0 untuk meningkatkan throughput dan efisiensi Ethereum. Banyak proyek blockchain mulai menjelajahi solusi baru untuk masalah skalabilitas seperti sharding dan berbagai jenis konsensus algoritma seperti misalnya Proof of Stake. Munculnya minat yang lebih besar dari institusi besar dan perusahaan dalam teknologi blockchain. Beberapa negara mulai merancang regulasi yang lebih jelas mengenai cryptocurrency dan teknologi blockchain. Decentralized Finance atau DeFi dan Non-Fungible Tokens atau NFTs menjadi tren besar dalam ruang blockchain. DeFi menawarkan layanan keuangan terdesentralisasi tanpa perantara tradisional, sementara NFT memungkinkan kepemilikan digital unik di blockchain. Adopsi DeFi dan NFT terus berkembang dengan berbagai platform dan proyek baru yang memperluas ekosistem blockchain. Ethereum 2.0 meluncurkan beberapa pembaruan besar termasuk transisi ke konsensus Proof of Stake yang bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi energi. Teknologi layer 2 seperti rollup semakin populer untuk mengatasi masalah skalabilitas pada berbagai blockchain. Fokus pada teknologi yang meningkatkan keamanan dan privasi seperti zk-SNARKs atau Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge dan teknologi privasi lainnya menjadi lebih menonjol. Ini bertujuan untuk melindungi data pengguna dan meningkatkan privasi transaksi. Regulasi global tentang cryptocurrency dan teknologi blockchain terus berkembang. Negara-negara di seluruh dunia mulai menyusun kebijakan dan standar yang lebih ketat untuk mengatur penggunaan dan perdagangan cryptocurrency, mengatasi masalah keamanan dan mencegah penipuan. Sejak peluncuran Bitcoin pada tahun 2009, teknologi blockchain dan kriptografi telah berkembang pesat. Dari hanya sebuah inovasi di ruang cryptocurrency, kini blockchain menjadi fondasi untuk berbagai aplikasi termasuk keuangan, manajemen, rantai pasokan, identitas digital, dan banyak lagi. Kriptografi tetap menjadi elemen kunci untuk memastikan keamanan dan integritas sistem ini, dengan perkembangan baru yang terus muncul untuk meningkatkan efisiensi dan privasi.